Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, jadi kita akan membahas soal siapan UTBK tahun 2023. Nah, di sini topiknya adalah mengenai turunan, ya. Ini topik mengenai turunan dan sering kali keluar dalam materi SNBT, ya. Nah, kita akan coba mengerjakan soal ini. Kalau kita coba baca, ya, jadi sebuah wadah berbentuk kerucut. Ya, kita tahu bentuk kerucut itu seperti apa, gitu kan ya. Nah, diameter dan tinggi wadah ya, jadi diameternya di sini adalah 16, maka R-nya sama dengan 8 ya sebagai akibatnya. Kemudian H-nya adalah 24, tingginya adalah 24. Wadah tersebut bocor sehingga air di dalamnya keluar dari wadah. Gitu ya. Setelah 10 detik, ketinggian air berkurang sebanyak 3/2 pi cm. Jika air terus mengalir keluar dari wadah dengan debit tertentu, maka pada ketinggian air mencapai 6 cm, debit air yang keluar adalah oke. Ya. Jadi di sini ya, kita tahu bahwa di sini si bentuknya itu adalah berbentuk apa? Bentuk dari wadah tersebut adalah berbentuk kerucut, ya. Maka kalau kita gambarkan, ini adalah bentuk kerucutnya, gitu ya. Nah, kita asumsikan ya bahwa si wadah tersebut bocor karena ini berkaitan dengan turunan ya. Artinya volume yang keluar ya, volume yang keluar itu tidak konstan, gitu ya. Jadi tidak konstan. Artinya debitnya itu ya, volume yang keluar tiap satuan waktu itu kan kita sebut sebagai debit, gitu ya. Nah, di sini yang ditanya adalah debit air yang keluar pada ketinggian ketika 6 cm. Ya, jadi ketika H sama dengan 6 cm, debitnya itu berapa? Debit itu jangan lupa simbolnya adalah Q, atau dalam persamaan matematis kita bisa nyatakan sebagai dV, perubahan volume per satuan waktu. Betul ya? Ditanya adalah pada saat hanya sama dengan 6. Gitu kan ya. Nah, kita sebetulnya bisa mencari, berarti kan kita harus mencari ya, karena kita anggap bahwa dia tidak konstan, gitu ya, tidak konstan, debitnya itu tidak konstan, maka kita bentuk dalam bentuk fungsi I sama dengan dV per dt. Ya, maka kita harus mencari dV per dt itu apa, gitu ya, untuk mendapatkan si Q-nya itu. Nah, misalkan Q kan tadi adalah dV per dt. Ya. Oke, dV per dt. Nah, kita tahu bahwa setelah 10 detik ketinggian air berkurang sebanyak 3/2 pi. Ya. Berarti kalau secara matematis apa maknanya itu? dH per dt, ya kan? dH per dt adalah 3/2 pi dibagi dengan 10. Betul nggak? Karena kan hanya 3/2 pi, T-nya adalah 10. Perubahan H-nya adalah 3/2 pi, T-nya 10. Maka kalau disederhanakan ini menjadi 3/20 pi. Ya, maka ini adalah nilai dH per dt. Ini akan kita pakai ya. Kenapa? Begini. Ini akan kita pakai, kenapa kita pakai ya? Di sini kita tahu rumus volume adalah, volume untuk kerucut adalah sepertiga pi R kuadrat daripada H. Pi R kuadrat H. Betul ya? Nah, masalahnya cuman V di sini kalau kita masukkan, kita anggap ini sebagai suatu fungsi, ya. Maka kalau kita masukkan ke dV per dt nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Kita nggak bisa kita kenakan operasi turunan D per dt terhadap V yang dalam bentuk sepertiga pi R kuadrat H. Karena dia bekerja, yang berubah-ubah itu apa di sini ya? H-nya ya. H-nya yang berubah-ubah. Jadi ini V dalam fungsi H. Maka kita harus pakai aturan rantai ya. Agar dia bisa diturunkan si V volume ini, karena dia bekerja berdasarkan H, maka kita turunkan terhadap dV per dH. Nah, cuman
Kalau di aturan rantai, kalau DH di sini, ini kan variabel buatan ya. Kalau di sini ada DH, di sini juga harus ada DH. Karena nanti kan saling cancel sama saja ya. Cuman kita ubah saja bentuknya. Nah, ini kan DV per DH, DH per DT gitu ya. Nah, ini adalah definisi dari aturan rantai kan, betul? Ya. Nah, apakah ini menyelesaikan masalah yang kita punya tadi? Ya, tentu menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena dengan seperti ini pertama, V-nya kita bisa turunkan ya, karena kita rumusnya kan sepertiga pi r kuadrat H. Benar nggak? Ya nggak? Ya, sepertiga pi r kuadrat H. Jadi ada variabel H yang bisa kita turunkan nanti. Ya. Kemudian DH per DT. Ya. DH per DT kita punya nilainya. Ya, 3 per 2 pi per 10 ya. 3 per 2 pi per 10. Gitu. Oke. Nah, eh, selanjutnya ya. Ini kan ada R juga ya. Nah, R ini kan variabel yang bukan yang konstan ya. Bukan yang bukan itu kan apa namanya? R R kuadrat ini kan konstan ya. Jadi R kuadrat itu nanti apa namanya? R kuadrat itu kan konstan gitu ya. Jadi sepertiga pi R kuadrat H ini adalah fungsi yang boleh kita pakai, V yang boleh kita pakai. Karena memang dia adalah fungsi yang dari satu variabel, hanya bekerja pada satu variabel. Jadi kita bisa masukkan kepada dv per dh. Oke, kalau kita sudah dapat informasi yang dibutuhkan, maka kita tinggal masukkan d per dh dari v-nya adalah sepertiga pi r kuadrat a dikalikan dengan dh per dt-nya adalah 3 per 20 pi gitu. Nah, ini kalau kita turunkan jadinya kan sepertiga pi r kuadrat H, H-nya hilang ya, H-nya hilang. Maka tinggal 3 per 20 pi. 3 per 20 pi, gitu kan ya. Oke. Oh, mohon maaf. Saya ada bagian yang saya lupakan. Ya. Kita harus ingat bahwa R ini mempunyai perbandingan dengan H, ya. R per H ini sama dengan berapa? Nilai R adalah 8, H-nya adalah 24. Berarti R sama dengan sepertiga dari H. Ya. Maka ini kita harus ubah. Gitu. Ya, jadi sebisa mungkin semua variabel yang ada diubah menjadi dalam variabel yang kita turunkan. Kita turunkan terhadap variabel H, maka semua kita kalau bisa diubah menjadi variabel H. Berarti sepertiga pi kali sepersembilan ya. Sepersembilan H. Sepersembilan H. Bentar saya harus cek. H pangkat H kuadrat kali H dikali 3 per 20 pi. Gitu. Maka ini menjadi 1/27 pi kali 3H kuadrat. Betul ya? 3H kuadrat. Atau dalam hal ini dikali 3 per 20 pi. Ya. Ini si Q-nya ya. Ini sama dengan, berarti kalau kita sederhanakan, ini kalau kita coret ini sepertiga, gitu kan ya. Berarti ini bisa dicoret juga, maka tinggal jadinya H kuadrat per berapa nih? H kuadrat per 60. Ditanya adalah tadi apa? Hanya pada saat 6 gitu. Maka ini menjadi eh, H-nya menjadi 6 kuadrat per 60. Berarti 36 per 60. Ini 18 per 30, 9 per 15. Atau dalam hal ini 3 per 5. Oke, kita lanjutkan. Maka didapat 3/5 atau 0,6
satuannya adalah tadi sentimeter kubik, oke, per detik, ya. Jadi ini adalah hasil akhirnya, gitu, oke. Jadi, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.